Iya. Oke, kita, mulai, tolong diperhatikan, kita mengenai penelitian pajak pemesanan bagi PKP dengan DPP nilai lain ya. Kalau DPP nilai lain itu, sekarang itu, contohnya itu ada jasa pengiriman paket, jasa pengelolaan transport, DP nilai lain tidak dapat dari DP nilai lain, PM-nya tidak dapat dikreditkan karena sudah menggunakan DIM ya, jasa biro wisata, jasa perbaikan mendekati emas. Nah, emas ini dulu menggunakan SPT DM, tapi, sejak tahun 2015 dia sudah menggunakan, jasa apa namanya ini, DP nilai lain sehingga PM-nya dianggap 90% atau yang disetor hanya 1%, itu. Jadi, Eee, ini yang perlu, kita kalau yang ini kita nggak menggunakan DM, tapi nanti dia menggunakan di SPT yang biasa. Nah, terus ada lagi PMK 74 mengenai penyelenggaraan penggunaan jasa transportasi, ini yang kemarin digunakan. Ini juga bisa menggunakan DIM. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah, eee, eh, ini ya, kalau Anda sekarang sering ngirim JNE dan sebagainya ya, itu, dia menggunakan hampir sama travel. Jadi kalau seluruhnya jasa peringan paket itu seluruhnya dari total omset dikalikan 10% itu menggunakan DPP nilai lain, tidak dapat dikreditkan. Ini dia PM-nya nggak dapat dikreditkan. Mmm, pajak yang berhubungan dengan pencarian jasa oleh pengusaha atau emas dan sebagainya itu nggak dapat dikreditkan, kan dia sudah menggunakan DPP nilai lain. Jadi PPN efektifnya 1%. Ini tidak menggunakan 111 DM ya, untuk jasa-jasa DP lain tidak menggunakan, SPT 11 DM. DM itu SPT pajaknya DIM masukan, pajak masukannya dengan DIM, tapi ini DPP nilai lain. Jadi dia tetap, dilaporkannya di, SPT 1111. Nah nah ini jasa perbaikan modifikasi emas, dulunya juga, apa namanya, termasuk mobil bekas. Dulu mobil bekas itu PM-nya 90%, sehingga yang disetor labanya salah 10% sehingga ya tarif efeknya 1%. Untuk emas itu PM-nya 20%, kemudian, yang labanya dianggap 20% sehingga tarif efektifnya 2%. Tetapi sejak tahun, ini 2014 ini ternyata emas dikeluarkan dari SPT 11 DM, dia menggunakan DP lain sehingga yang disetor adalah 2%. Nah nah, yang penting yang saya sampaikan ini adalah mengenai penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Ini diatur di PMK 79. Nah ini, termasuk yang menggunakan SPT 111 DM. Sekali lagi SPT 111 DM ini adalah sekarang hanya untuk penyerahan kendaraan bermotor dan satu lagi adalah untuk yang mempunyai omset di bawah 1,8 ya. Itu adalah pengusaha kecil dapat kalau omsetnya di bawah 1,8 miliar dapat menggunakan, norma. Tapi dia kalau menggunakan mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi ini hanya untuk kemudahan. Nah, untuk penyerang kendaraan bermotor bekas, maka pajak masukan yang dapat diberikan adalah 90%. Ini bukan DPP yang lain, tapi dianggap sebagai PM-nya. PM-nya pokoknya dari omset, misalnya Mbak, Aista ini punya showroom mobil, menjual 5 mobil selama bulan Mei ini karena, apa namanya, banyak orang dapat gusuran di daerahnya, pada beli mobil bekas. Menjual 800 juta, wah di 4 mobil A 200-an. Maka berapa yang disetor? Dia cuma cukup setor 1% dari 800 juta. Itu angkanya dari mana? Nah, karena angkanya marginnya 10% karena PM-nya 90%. Begitu ya. Jadi, 100% 800 juta dikurangin PM-nya 90% sehingga labanya adalah 10% dikalikan tarif PPN 10% maka yang disetor hanya 1%, begitu. Nah, ini contohnya seperti Pak Zulkifli pedagang mobil bekas bulan ini menjual 10 mobil dengan total 1 miliar, berapa PPN yang harus disetor?
maka dia hanya cukup 90% kali 190 juta. Pajak keluaran yang dipungut adalah 1% kali 10%, ya, 100 juta. PPN terutangnya itu hanya 100 kali kurangi 10 atau 10 juta. 10 juta ini 1% dari 1 miliar, gitu. Dikit yang setor di sini. Ini contohnya, ini dilaporkan di mana? Di SPT 111 DM. Nah, kemudian ada juga PM bagi PKP tadi omset tertentu. Nah, ini yang diatur tadi saya sampaikan, yaitu apabila omsetnya 1,8, mempunyai peredaran 1 tahun buku tidak melebihi 1,8. Ini syaratnya mempunyai badan usaha 2 tahun sebelumnya tidak lebih dari 1,8. Jadi bukan bukan, kemarin 1,8 sekarang kurang kayak gitu. Berarti selama 2 tahun dulu syaratnya. Wajib pajak baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau wajib pajak baru dikukuhkan, itu boleh menggunakan, eee, SPT 111 DM. 111 DM itu pokoknya hanya digunakan 2 perusahaan, yaitu perusahaan mobil bekas dan PKP yang omsetnya di bawah 1,8, gitu aja. Atau PKP yang masih baru dikukuhkan. Nah, lalu bagaimana menghitungnya? Kalau tadi emas itu adalah PM-nya, pajak masukannya dianggap 90%, tetapi kalau, eee, WP yang di bawah 1,8 kita pisahkan, nggak boleh digabung. Apabila dia menyerahkan semua jasa kena pajak, maka PM-nya adalah 60% atau yang disetor itu 40% kali 10% atau sama dengan 4%. Itu aja. Kalau misalnya gini, Mbak Nur Anggreni punya jasa make up wedding, gitu ya. 1 kali make up itu 7 juta, orang orang ngetop nih. Wah, atau 8 juta. Anak saya mau mantu ya, mau menikah nanti saya 2 Oktober saya mau mantu. Tahulah jasa, make up gitu. Jasa make up ini sekali sekali poles kalau MUA ya, makeup artis itu 7 juta minimal, Wak. Jadi 7 juta ternyata sebulan udah 70 kali 12, gitu aja. Jadi nah itu berapa? Maka yang disetor oleh Mbak Nur Anggraini ini hanya sebesar 40% kali 10, 4% dari omsetnya tadi. Nah, setahun punya omset, eee, berapa? Sampai 200 juta, yang disetor hanya 4%-nya, 2 kali 4, seperti itu. Nah, tetapi misalnya nih, Mbak, Nur Anggraini ini juga selain buka salon juga membuka, ini, punya salon yang menjual produk, estetik, begitu ya. Jadi dia jual barang, ya, untuk biar mukanya glowing, ya rambutnya lentik kayak payung gitu ya, kayak kayak talang air gitu ya, melengkung-melengkung, atau membuat, sulam alis dan sebagainya gitu. Kalau sulam alis itu hanya jasa, tapi kalau menjual produknya, maka barang yang dijual tadi DIM-nya adalah 70%, atau yang disetor adalah 30% kali 10%. Paham ya? Jadi kalau jasa saja 4%, tapi kalau, BKP itu 3%. Kenapa? Karena barang kena pajak itu ada modalnya, kita beli barang. Sehingga dianggap marginnya atau keuntungannya itu lebih kecil, 30% saja. Kalau jasa karena pakai otak, skill, ya, pakai skill, nah gitu ya. Itu, dia untungnya dianggap besar, 40%, maka PPN store adalah 40 kali 10 atau 4%. Pak, boleh digabung nggak di rata-rata 3,5? Nggak boleh, ya, nggak boleh digabung. Jadi nanti di SPT 111 DM, Anda harus melaporkannya masing-masing, jasanya berapa, barangnya berapa, itu. Nah, eee kalau udah ini nggak boleh apa namanya, gonta-ganti ya. Itu yang saya sampaikan nanti untuk SPT-SPTM. Nah, satu lagi ini yang saya sampaikan, oh iya, nanti untuk UAS, mau mau kisi-kisinya atau mau soalnya nih?
Nah, ini tolong didengerin dulu kalau nih, didengerin ya. Untuk UAS sekali lagi hanya hanya saya udah ngomong aja ya, Anda yang pelajarin, hanya nanti ngisi SPT 1111 ya. Jadi saat yang 11 DM ini Anda harus tahu, ya harus tahu tapi, saya udah ngomong, yang keluar ujian selama saya ngajar hampir sejak 2014 sampai sekarang, kalau lab PPN itu ngisinya hanya SPT 111 DM. Bukan DM, 1111 saja, ya, nggak ada DM, nggak ada PUT. Tapi Anda harus tahu, lulusan STAN masa nggak tahu, makanya saya sampaikan hari ini. Nah, besok pertemuan terakhir kita, genjot mengenai SPT 11 termasuk penyerahan menggunakan PPNBM, ya. Begitu ya. Jadi sekali lagi yang nanti Anda siapkan SPT 111. Mungkin juga ada SSP jika kurang bayar. Begitu ya, SSP untuk KMS atau SSP misalnya untuk kurang bayarnya berapa, begitu ya. Tapi kayaknya nanti nggak, untuk SPT SSPIB, SSP, ekspor, impor gitu nggak usah, ya. Jadi kayaknya nanti yang kurang bayar aja sih kayaknya gitu. Ya udah ngomongin aja ya, nanti mungkin, akan kita genjot di 2 pertemuan terakhir. Oke, nah mungkin juga pengkritikan pajak masukan ini yang semula diperjualbelikan, itu mungkin akan ada, misalnya kan gitu. Itu buat siapa sih? Nah ternyata bagi yang, melakukan penyerahan ada 2, dia selain melakukan penyerahan terutang juga nggak terutang. Itu diatur di PMK 78, tentang pedoman penghitungan penghitungan PM bagi PKW melakukan pencerahan yang terutang Pak, dan tidak terutang. Nah, diatur lagi di kan, kemudian di, eee, apa namanya, di PMK nomor 135. Nah, kan prinsipnya kita tuh tahu bahwa kalau kita ada output, itu pasti adanya input. Kita ada PK, pasti harus kita mengakui PM. Nah, ternyata pajak masukan itu pas beli sesuatu itu seharusnya yang dapat dikreditkan kan. Nah, Anda tahu nggak kalau pajak masukan atas penyerahan tidak dipungut dapat dikreditkan nggak? Yang dapat fasilitas tidak dipungut, dapat nggak? Dapat, Dapat Pak. ya? Dapat, Pak. Dapat. Kalau dibebaskan? Tidak dapat. Tidak dapat. Nah, jadi seperti itu prinsipnya. Kalau penyerahannya tidak terutang, dapat nggak? Misalnya menjual beras semuanya, menjual jagung semuanya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Nah, jasa angkutan, dapat nggak? Tidak, kan di pasal 4A, itu ya jasa angkutan. Jasa keperawatan, jasa dokter, itu maka PM-nya nggak dapat dikreditkan. Seperti itu. Nah, ternyata contohnya seperti ini. Nah, ada yang penyerahan terutang, tidak terutang, atau penyerahannya kedua-duanya. Nah, inilah yang nanti yang dapat dikreditkan ini, gitu. Caranya bagaimana? PM atas nama BKP atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan terkait dengan penyerahan yang terutang, PPN, dapat dikreditkan seluruhnya. Nah, tapi kalau semua penyerahannya terutang PPN dapat dikreditkan semuanya. Kalau tidak terutang semuanya, jualnya beras atau jagung atau garam atau gula semuanya tidak dapat dikreditkan. Karena itu barang kebutuhan pokok semuanya misalnya gitu loh. Yang dijual adalah hasil pertambangan semuanya. Nah, itu tidak dapat dikreditkan. Nah, ini ternyata kadang-kadang, ini PM yang nyata hanya dapat digunakan untuk terkait dengan penyerahan yang tidak terutang atau dapat dibebaskan, maka tidak dapat dengan kalau penyerahan tidak terutang dan dapat dibebaskan, itu tidak dapat dikreditkan inputnya. Tolong ini dikunci. Contohnya ini, kita membeli truk yang digunakan untuk jasa angkutan barang, kontainer. Nah, karena jasa angkutan umum itu bukan merupakan objek PPN gitu ya. Nah, maka begitu ya, jasa angkutan umum itu bukan maka pembelian bahan yang digunakan pangkat dia tidak dapat dikreditkan.
Berikutnya, pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana. Rumah sangat sederhana itu merupakan barang strategis, ya. Atau, rusunami yang strategis. Kalau rumah sederhana itu, fasilitasnya dibebaskan, ya, BKP yang dibebaskan dari BPN. Maka atas bahan-bahan pembelian bahan baku rumah sangat sederhana itu tidak dapat dikreditkan. Atau saya contohkan kemarin, kita percetakan buku tulis, buku pelajaran, buku agama, kitab suci, Injil, Taurat, itu atas percetakan kertasnya dan kertasnya tidak dapat dikreditkan, itu contohnya. Nah sekarang kita ada bagaimana kalau kedua-duanya, ada penyerahan terutang, nggak terutang, maka yang boleh diakui sebagai PM itu secara proporsional, ya, secara proporsional diatur di PMK 135. Ini menghasilkan BKP yang penyerahannya termasuk tidak terutang. Jadi pengusaha menjualnya punya kebun, kemudian yang dijual itu ada yang buahnya, nah yang tidak terutang, saya jagung, biji-bijian, atau pengolahan yang merupakan hasil dilanjut lebih lanjut menjadi barang kena pajak. Nah, ini nanti akan ini, sedangkan pajak masukan penyerahan tidak dapat diketahui, PM-nya campur. Nah, ini bagaimana cara mengkreditkannya? Maka dihitung dengan perbandingan. Inilah yang disebut dengan pedoman pengkreditan. PKP yang memiliki satu usaha atas penyerahan sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak. Sedangkan PM-nya untuk penyerahan terutang pajak tidak diketahui secara pasti, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak yang dapat dikreditkan. Ini diatur di PMK 21 tahun 2014. Nah, caranya bagaimana? Nah, pengusaha yang dimaksud sama dua yang telah mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman harus menghitung kembali. Hitung kembali nih, sebenarnya seberapa sih yang digunakan terutang PPN. Jadi kita awalnya kan perkiraan ini, oh nanti omset saya yang penyerahan terutang sekian, yang enggak terutang sekian. Dihitung dulu kreditkan. Nanti pas akhir Maret bulan berikutnya, tahun berikutnya dihitung kembali. Ya, diatur di PMK 78. Nah, paling lama kapan menghitungnya? Pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi bulan Maret tahun berikutnya, misalnya sekarang Mbak Aisyah beli truk untuk operasional, bulan sekarang ini bulan Mei. Dikreditkan aja dulu sesuai dengan masa manfaatnya. Nanti bulan Maret 2022 menghitung kembali. Oh kemarin benar nggak hitungan kredit saya itu? Karena ini ternyata penyerahan saya ada yang terutang nggak terutang. Nah itu akan dihitung lagi. Jangan sampai kena pemeriksaan, tahunnya nanti sanksinya lebih besar. Nah, contohnya begini ya, kita membeli genset atau membeli truk. Nah, ini P-nya, jumlah pajak masukan. Langsung kalikan 10% dalam 1 tahun. Kuncinya ini satu, teman-teman sekalian. Berapapun masa manfaat akuntansi, mau 8 tahun, mau 6 tahun, mau 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Untuk BKP yang selain tanah dan bangunan, misalnya untuk pembelian truk, genset, dan sebagainya, ya itu maka atau BKP yang dibaginya hanya 4 tahun. Ya maksimal 4 tahun, dibagi 4. AB kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau untuk berupa tanah bangunan, misalnya gudang dan sebagainya, maka dibagi 10 tahun. Ya 10 sama 4 aja, nggak ada yang lain masa manfaatnya. Nah, PM-nya adalah PM tadi dibagi T, ya tadi T adalah masa manfaatnya misalnya hanya 4 tahun aja. Pokoknya dibaginya 4 aja lah, jangan yang lain lah. Z itu persentase perbandingan antara penyerahan terutang nggak terutang. Misalnya jual penyerahannya sampai dengan semester ini, Juni ini, penjualan yang terutang itu 20%, yang tidak terutang 80%, maka adalah itu tadi 2/8, seperti itu. 2/10 dari totalnya. Begitu ya. Patokannya 20%. 2/8. Ini contohnya seperti ini, nanti saya kasih
latihan habis ini ya. Nanti latihan, jadi kita nih jam 8.15 sampai nanti setengah 9 kita sudah. Nanti saya kasih soal ya, tak kasih soal. Anda menghitung-hitung kemarin kelas 11 cuma 10 menit jadi, cuma satu soal ya. Jadi Anda ngitung nanti saya tunggu sampai jam 9.10. Anda menghitung di dalam kertas saja coret-coret. Ini contohnya seperti ini. Pengusaha kena pajak B adalah pengusaha bergerak di bidang industri pembuatan sepatu. Kemudian dia membeli generator listrik untuk digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik. Awalnya seperti itu. Sebesar gensetnya itu 100 juta. Maka PPN-nya 10%. Maka PM-nya atas generator listrik tersebut adalah 10 juta. Dikreditkan pada masa pajak, kan ini bulan Januari ini. Nah, 2014 dan gitu. Nah, di sini PM-nya masa manfaat generator listrik tersebut sebenarnya ada 5. Sekali lagi yang dihitung di PMK hanya boleh 45, tetapi untuk menghitung kembali pajak ini yang dapat ditetapkan hanya 4 tahun. Sekali lagi 4 tahun. Sehingga alokasi PM untuk setiap tahunnya adalah 2,5 juta. Ini awalnya untuk pabrik semuanya, berarti boleh dong 2,5 juta per tahun. Akan tetapi, nah ini akan tetapi kenyataannya, ternyata sampai dengan semester bulan Juni itu adalah digunakan untuk pabrik, ternyata juga ada sampingnya perumahan untuk karyawan direksi, mesnya, seperti itu ya. Ini kan nggak boleh dikreditkan yang 20% ini seharusnya. Atau bulan Juli ternyata perumahan karyawan nambah karena ada rekrutmen baru, direktur baru, sehingga penggunaan listrik untuk perumahan itu 20%. Maka kita ambil rata-rata 90 ditambah 80 dibagi 2, maka penggunaan rata-rata setahun adalah 85. Nah inilah yang akan dihitung nanti bulan Maret tahun 2015. Ya, dihitung kembali. Kan tadi dia dibebankan 2,5 juta ya. 10 juta dibagi 4. Nah ini kan kita hitung 85%-nya berapa. Nah begitu. Kenyataannya, saya berikan data tersebut di atas, maka 85%. Penghitungan kembali ini Maret 2015. Ya. Pengusaha kena pajak melakukan penghitungan kembali pada masa ini ya, paling lambat Maret ya, tapi misalnya Februari boleh paling lambat. Pajak memang dikenakan untuk 2015 seharusnya hanya sebesar 10 dibagi 4 ya kali 85%. 2 juta atau 25 aja. Tadi kan sudah dibebankan 2,5 juta, berarti kebesaran dong. Sekali lagi kebesaran dong. Maka nanti di SPT Februari atau nanti Maret maksimal itu yang tadi dibebankan 2,5 juta, ini diformulir, tolong catat. Bagaimana cara menghitungnya nih? Dilaporkan di SPT form AB, kredit pajak bawah, yaitu penghitungan kembali PM, yang di bawahnya kompensasi. Yang di bawah kompensasi. Nah ini tolong diperhatikan, tolong dibuka SPT-nya, nah itu dilaporkannya di situ. Nah ini kapan dihitung sampai dengan 4 tahun berikutnya 2014 sampai dengan masa manfaat generator listrik itu berakhir. Contoh satu lagi, tadi contoh itu gensetnya untuk rumah dan ini. Nah, tapi sekarang ini pabrik PKPN adalah perusahaan integrated terpadu. Selain menghasilkan perkebunan jagung kan berarti otomatis non BKP ya, karena kebutuhan pokok. Nah, dan pabrik minyak jagung. Nah, pabrik minyak itu kayak Bimoli, Tropicana kan itu barang kena pajak. Nah, ini namanya BKP. Maka sebagian jagungnya yang dihasilkan diolah lebih lanjut menjadi minyak jagung dan sebagian lagi dijual pihak lain dalam bentuk jagung. Nah, ternyata untuk keperluannya dia bulan April beli truk yang digunakan untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak, untuk ngangkut minyak dan jagungnya saja. Dengan perolehannya sebagai berikut, ya 200 juta beli truknya, PPN-nya 20 juta. Nah, berdasarkan perkiraan awal,
itu ternyata, nanti akan saya hitungkan tadi, penyerahan seluruhnya adalah 70%, sedangkan penyerahan jagung ke pihak lain, 30%. Jadi, yang menyerahkan BKP 70%, yang, non BKP 30%. Maka langsung dikreditkan pas beli truk tadi, langsung 20 juta kan PM-nya, truk, ya, dari 200 juta kali 10% kan 20 juta. Langsung dikalikan yang terutang aja cuman 20 juta, 70 juta. Sehingga dapat dikreditkan adalah 14 juta. Ya, bukan 20 juta. Titik ya. Nah, 14 juta nanti dihitung dibagi 4. Gitu ya kan maksimal truk itu 4. Nah, tapi kenyataannya selama 2014 ternyata omsetnya tuh 100 juta. Itu ternyata jual jagungnya atau yang non BKP itu 40%. Tadi kan 70% ya. Yang jual minyaknya. Ternyata sekarang yang jual minyaknya cuma 60, berarti ada lebih kecil. Tadi kan seolah-olah besar. Maka dihitung kembali. Pokoknya gitu, 14 juta dibagi 4. 3,5 juta dong yang awalnya. Ternyata dalam realisasinya itu ternyata hanya 60%, 60 per 40. Dikalikan 20 juta dibagi 4 tadi yang 3,5. Maka yang dapat dikreditkan itu adalah 3 juta. Gitu ya. Kalau umpama nih ternyata yang jual jagungnya cuma 20 juta. Ya berarti kan omsetnya adalah 80 dong. Nah, itu malah bisa nambah. Dulunya 3,5 menjadi 4 juta. Nah, malah nambah. Boleh. Jadi ini kalau ini kebesaran ini dulunya dibebankan 3,5 tapi harusnya haknya dia itu cuma 3 juta, maka ada koreksi 500.000 kali 3,5 juta. Nah, nanti ini saya kasihkan slide-nya ke Anda. Ya. Ini dihitung kembali paling lambat masa manfaat truk tersebut terakhir ini pada Maret 2015. Gitu ya. Nah, ya jadi itu tadi dihitung sampai dengan masa Maret 2014. Oke, itu ya. Ini yang ya kan saya ini nanti habis ini akan saya share latihannya. Ada pertanyaan? Sebelum kita tampilkan sedikit SPT 111 DM. Izin Pak. Ya. Kalau misalkan untuk yang menggunakan DM, apakah bisa menggunakan skema yang tadi juga Pak? Yang menggunakan apa DM? Enggak. Kalau DM, kalau udah pakai DM enggak usah menghitung pengkreditan pajak kembali ya. Karena dia sudah berapapun kurang bayar DM itu. Jadi dianggap mau beli truk, mau beli apapun, genset itu sudah labanya dianggap untungnya yang penyerahan BKP 70%, jasa 60%. Kalau Jadi pakai gimana Mas Putu? Maksudnya misalkan kalau kayak tadi gitu juga kejadiannya Pak, berarti truknya penuh ya Pak ya? Maksudnya nggak peduli gitu ya? Jadi gini, pokoknya kalau nanti menggunakan DM, PM-nya diabaikan saja. Jumlah penjual beli berapapun diabaikan. Karena kita berikan omset dikalikan untuk mobil bekas 90%, untuk jual BKP 70%, untuk jasa 60%, gitu Mas. Ya, ini jadi ini sebenarnya materinya secara terpisah ya kalau yang penghitungan pengkreditan tadi ya. Itu hanya digunakan untuk yang menggunakan SPT 111. Gitu aja. Enggak pakai DM. Gitu, ya. Nah, ini saya sekarang saya tampilkan untuk yang ini DM. Nah. Nanti habis ini saya kasih latihan dikit. Oh. Belum saya close.
Bentar. Ini udah kelihatan apa sekarang? Sudah, Pak. Yang menggunakan dim ya? Iya, Pak. Ya. Kok masih ini ya? Bentar dulu. Kok saya belum, di sayanya masih kita yang DM. Nah, oke ya, SPT DM. Ini kalau siapa yang menggunakan SPTM tadi saya referensi tadi hanya untuk penjual mobil bekas, eceran, ya. Satu lagi dengan DIM 90% ya. Jadi yang disetor 90%, yang PM-nya dianggap 10%, 10% ini review yang tadi saya sampaikan. Atau yang omsetnya 1,8 tadi. Nah, ini sebenarnya jadi ini hanya Anda bedakan ini aja ya 70 plus 60. 70 untuk PKP, 60 ini. Ya. PM dengan pedoman wajib pajak masukan. Nah, ini contohnya sebenarnya dia kan seperti ini. PKPB menjual kalau dia PKPB ini B yang kita lihat B-nya ya, bukan A atau C-nya ya. Dia omsetnya di bawah 1,8. Pas beli barang, ini kan dia faktor PKPA jual 1 juta, maka dia mendapatkan faktor pajak 100.000. PKPB menjual ke PC 120 karena marginnya 20, maka faktor pajaknya 120. Ya, tetapi gitu ya. Nah, ini PM-nya seharusnya kan gitu ya. Ini membayar ke sana kan 100 juta ditambah PM 100. Ini 1 juta PP-nya 120. Tetapi ini kan karena omset 1,8, dia bisa menggunakan, ini kalau pakai PK kali PM, PK-nya kan 120 juta, dikurangi PM-nya, kalau menggunakan DIM ya, karena penyerahan BKP semua, DIM-nya adalah dia cuma 70% kali 100,2. Jadi dia yang disetor berapa? 36%. 36% itu merupakan 3% kali 1,2. Betul Kak? Ya. 1.200.000 dikalikan 3% itu sama dengan 3,6. Menguntungkan mana? Kalau Mas Putu, kalau saya tanya. Menguntungkan menggunakan DIM atau mekanisme PKPM? Tergantung laba rugi, Pak. Tergantung biayanya sih. Ya enggak, jangan tergantung. Kalau menggunakan DIM itu rugi. Karena kalau PKPM kan dia yang disetor sebenarnya cuma PK-nya berapa? PK-nya 12, ya enggak? 120, PM-nya 100, berarti yang disetor kan cuma 20 juta, Mas. Ya. Kan dia marginnya kan ini cuma 200 kali 10% kan 20 juta. Tetapi karena dia menggunakan DIM, menggunakan norma, maka dia setor kan 3%. 36 loh, beda berapa? 20 juta ini 36, berarti beda 16 juta loh. 16.000 misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda menggunakan PM, menggunakan norma itu pasti kurang bayar. Betul enggak? Tapi kalau menggunakan PK bisa lebih bayar. Atau bahkan PM-nya lebih kecil. Seperti itu. Nah misalnya ini nih, dia menjual 800 misalnya. Wah karena ini ada cacatnya nih, udah daripada rugi, saya jual lagi 1.000 aja deh harga pokok. PK-nya kan 1.000, berarti kan PK 1.000, PK-nya 100, PM-nya 100, berarti nihil. Tapi karena dia menggunakan norma, menggunakan SPT 170, dia makanya masih tetap 3% kali 1.000, 30 juta. Begitu Mas Putu ya. Jadi kalau menggunakan norma itu pasti kurang bayar. Padahal kalau pakai PKPM ini kan dapat memilih, berarti pilihan. Begitu. Jadi kalau menggunakan PKP menggunakan brand PM, maka SPT masanya SPT 9 pasti kurang bayar. Saya sedang ngomong lagi, kalau menggunakan DM pasti kurang bayar. Izin, Pak. Oke. Ini slide-nya nggak jalan, Pak. Oh, nggak jalan ya? Masih di slide 1 ya. Oh, pantesan kok. Ini udah kelihatan? Udah, Pak.
Ini kasusnya PKPM nih ya? Ya. Oh, ya ada ini contohnya ini ya tadi ya. PKPA ini kan dia belinya 1.000, dijual 1.200. PM-nya kan PM-nya 100, PK-nya 120. Sehingga kurang bayar 120 kurangi 100 harusnya kan 20 juta aja disetor. Tetapi PKPB ini pilih menggunakan SPT 111 DM. Kan pilihan. Nah, kalau DM maka karena ini omsetnya 120 kali PM yang dapat digantikan 70% aja atau disetor 3%. 3% itu 30 kali 10%, 36. Nanti 120 kali 1.200.000 kali 30% 36 atau 3%-nya 36 juta. Pasti kurang bayar. Nah, kalau ini kan 120 tadi, malah cuman kurang bayarnya 20 juta. Paham ya? Paham ya? Di sini ya. Ada pertanyaan, Putu? Tadi yang pertanyaan saya sebelumnya, misalkan 1,8 omsetnya Pak, terus memilih menggunakan ini SPT 11 DM. Kalau dia itu menyerahkan non BKP sama BKP itu gimana Pak? Kalau dia beli barang, apakah ada pembagian PM-nya juga atau gimana Pak? Oh, ini enggak. Ini kalau tadi ini ya proporsional ya maksudnya begitu ya. Proporsional ya. Iya Pak. Enggak, kalau yang ini yang diserahkan hanya BKP aja semua. BKP semua Mas, yang dihitung Mas. Ya. Yang BKP semua. Oh, Ya. baik Pak. BKP langsung 30% kalau di bawah 1,8. Ya nanti dirugikan kalau dia pakai itu. Nah, ini nanti SPT 111-nya DM-nya seperti ini. Ini melakukan pencarian kendaraan motor yang bekas mempunyai kerugian 1,8 dapat memilih untuk menggunakan PM. Ini yang saya sampaikan tadi. Detailnya ada SPT-nya ada 2, DM dan ADM. Jadi teman-teman sekalian, ini yang DM itu untuk Indo SPT, ADM itu hanya untuk retur. Nah, jadi ADM sebenarnya Anda abaikan kalau nggak ada retur. Nggak usah diisi. Retur pembelian. Misalnya kita beli truk atau beli barang cacat, baru dikembalikan itu yang mengurangi RDM-nya. Tapi itu hanya sebagai laporan aja untuk ekualisasi. Ya, ADM itu untuk pajak keluaran semuanya. RDM itu pengembalian barang pas kita beli. Jadi RDM diisi kalau kita meretur pembelian kita, bukan kita jualan kita. Kalau jadi kita lihat di sini. Ya, contohnya seperti ini isi masa. Nah, total penyerahan barang kena pajak tadi kan penyerahannya 1.200.000 ya, 1.200.000. Penyerahan jasanya misalnya ada yang 500.000, nah gitu ya, ini penyerahan jasa. Maka PM-nya penghitungan kurang lebih bayarnya ini PK-nya dulu dihitung 10% kali omset. Nah, kalau jasa 10% kali jasa. Tapi PM-nya dihitung nih untuk kalau misalnya ini jual mobil bekas itu 90%, nah kalau BKP itu 70%. Nah, kalau JKP dipisahin Mas di sini ya, ini. Nah, di sini adalah persentase 60% dari omset 1,5 DM. Nanti langsung kurang bayar berapa nih? Pajak masukan lainnya, kompensasi kelebihan yang sebelumnya ini kalau ada kompensasi lebihan. Ada pembetulan. Di sini tidak ada ya penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan nggak ada Mas. Ya, di sini nggak ada sama sekali. Tapi di formulir DM ada SPT menghitung KMS. Ya, tetap meskipun dia 1,8, kalau dia membangun kegiatan untuk bangun gudang dan sebagainya atau pabrik, maka dia di sini tetap menghitung KMS. Nah, kalau menghitung KMS, oh ya kemarin di ujian Anda ada beberapa yang nggak teliti. Ngitung KMS itu DPP-nya berapa? Di 20. sini 20%. Ada yang ngisi kemarin total biaya. Di sini 20%. Kalau Anda menghitung biaya salah. PPN-nya 10%. Nah, dilunasinya paling lambat kapan? Paling lambat 15. tanggal 15. Kalau Anda diisi tanggal 30 salah. Ya, tolong diisi tanggal 15.
Itu. Ini. Ya. Ini kalau ada PNBM, jadi Pak bisa nggak PNBM? Ada juga mungkin zaman dulu. Sekarang kan udah mewah-mewah. Tapi ini SPT-nya masih dianggap ada penyalahgunaan barang mewah tapi di bawah 1,8. Itu aja sih. Ya, tadi teman-teman nanti ini yang melakukan KMS tetap dihitungkan. Ini kalau ada penyerahan PNBM. Tanda tangan. Udah selesai ya. Nah, nanti teman-teman habis ini saya cukupkan pertemuan kita. Nah, oh ya ini nanti kalau ada retur ya, ini pajak ini penjualan yang menggunakan faktur tadi. Ini kalau ada returnya, pembelian yang diretur. Kalau nggak ada retur nih, tapi kalau Anda beli semuanya nggak diretur, nihil aja sini. Ya, kita beli barang, beli genset, beli apa, beli perlengkapan onderdil, komponen, itu kalau ada retur aja ditulis. Itu hanya sebagai kualifikasi, nggak mengurangi lebih dan kurang bayarnya. Hanya sebagai catatan aja. Tapi kalau di penyerahan PK, kalau ada retur mengurangin. Kalau kita jual ya, kita jual barang kemudian dibalikin ke kita. Nah ini masuknya di sini. Retur kayak SPT biasa A2. Itu akan mengurangi pajak keluaran, pajak masukan. Ya. Ini contohnya. Udah ini gampang. Ini. Nanti teman-teman saya share cara menghitungnya ya. Jadi saya share penghitungannya, kemudian oh ya, saya nanti teman-teman silahkan cek itu ya penugasan ya. Saya di itu udah membuat apa namanya? Oh, nggak mau exit ya. Sudah di penugasan pertemuan ke-12. Pertemuan 12 ada penugasan ya. Jadi silahkan di cek di sana. Bentar, ini saya tutup. Ini kok masih nggak mau ditutup ya. Lah, kok nggak mau? Banyak kan dibuka nih. Bentar. Sekarang yang muncul apa tulisannya, Mbak? Slide pertanyaan, ada pertanyaan atau masukan, gitu Pak. Oh, pajak masukan ya. Bentar kok tapi saya nggak, ininya nggak mau. Malah yang muncul ini slide apa namanya? Sebentar dulu. Oke, nanti deh contohnya saya ini aja ya. Saya kok nggak mau ya? Ada ini tuh, sebentar. Persen. Saya hari ini saya nyiapin ngajar yang lain, jadi suka. Ini yang tampil di sini tuh banyak banget slide saya.
Ini SPT 111DM yang tampil. Iya, Iya. Pak. Oh ya udah, bentar nih. Ini ya, tadi udah dibahas tadi ya. Nah ini aja contohnya yang contoh SPT 11DM, cara ngisinya gampang kalau ini ya tadi yang ini dilaporkannya ada penyerahan barang, ada penyerahan sewa. Nah ini, kalau transaksi pembelian ini tolong diabaikan aja pembeliannya ini. Yang diisi maka hanya yang kalau ada retur, menerima retur penjualan, nah itu masuknya minus. Kalau bukan retur kita beli juga minus. Tapi yang dilaporkan di SPT sini ini karena mobil bekas ya, ini 90 juta, 90%. Contohnya seperti ini aja nanti kalau kita ngitungnya. Kalau penyerahan BKP ya seperti itu. Ini ada KMS sama, ngitungnya sama. Jadi karena ini mobil bekas, DIM-nya adalah 90%. Kalau selain mobil bekas 70 untuk BKP, kalau 60 untuk JKP. Ngisinya seperti ini aja. Pasti kurang bayar saya sampaikan ya. Tidak ada lebih bayar atau nihil kalau untuk ini. Nah, ini kalau ada retur, ini formulir A-nya, ADM-nya itu minus yang 4 itu. Nah, yang di bawah itu RDM, itu kalau kita mengembalikan. Kalau ada kita beli dikembalikan, order deal dan sebagainya. Nah, ini kalau penyerahannya BKP sama nih. Ini kalau contohnya dia nyerahin BKP dan JKP menjual perdagangan juga ada jasanya. Untuk retur gitu ya. Ya, untuk ini. Ini diisi dengan persentase PK-nya untuk omset 70, ini 60. Kemudian ini 1,2. Sama sih, pokoknya kalau ada retur ya retur aja. Kalau DM sekali lagi ya, formulir RDM hanya kalau ada, jadi formulnya cuma 2 DM itu. Ada retur kita beli, kita kembalikan itu RDM. Kalau yang kita menyerahkan dikembalikan itu maksudnya di ADM. Itu aja. Nah, itu yang saya sampaikan. Nanti tolong dicek di penugasan, sudah saya buat, ngisi SPT DM, itu paling lambat kemarin ada yang hari Minggu jam 00 atau sebenarnya hari Sabtu jam 12 ya. Ya, hari Minggu jam 00 kemarin ada yang terlambat tapi saya terima cuma latihan ngisi SPT aja. Itu untuk nah sekarang masih ada waktu sampai dengan jam 9.10. Silakan Anda saya kasih tugas ngitung pengkreditan PM, penghitungan PM kembali. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum ini saya capture dulu pertemuan kita kali ini. Nanti Anda tolong langsung diserahkan ya. Semua wajib ngitung ya. Masih ada waktu 15 menit gampang banget kok ngitung PM tadi yang body genset kayak seperti itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, ini tolong saya close. Anda buka di chat ya. Nanti semua tulisannya dipoto dikirim di grup ya. Siapa yang paling awal sebagai aktivitas yang tercepat. Begitu ya. Kemarin cepat kok kelas sebelah itu ngitungnya. Izin, Oke. Pak. Ya. Jadi ada 3 orang yang nggak masuk kelas, Pak. Siapa 1 orang atas nama Elsa itu izin vaksin. Terus 2 orang Rian dan Gogo itu sakit, Pak. Oh, sakit ya lagi. Udah nggak apa-apa. Saya pertemuan sekarang ini masa pandemi ini saya anggap masuk semua ya. Suruh belajar sendiri aja ya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, ini saya anggap saya absen, saya hadirkan semua. Ya, kasihan. Nggak apa-apa. Ya, kalau dia nggak bisa ikutin itu risiko. Tapi bagi saya masa-masa lagi pandemi ini nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Saya nggak akan merugikan mahasiswa. Ya, apalagi vaksin kita harus kita dukung. Siap ya, recordnya dikasih sendiri aja ya, Mbak ya. Jadi saya anggap masuk semuanya ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Oke, ini sekarang saya share tugasnya ya. Ya. Oke. Saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Tugas yang pertama yang coret-coret di kertas, dipoto,
dikirim di grup kita ini sebagai diskusi soal menghitungan kembali PM ya. Ya, sampai saya kasih waktu setengah jam dari sekarang. Tapi kalau yang untuk ngisi SPTDM sampai dengan Sabtu malam jam 12 malam gitu malam. Tapi gampang itu paling juga harusnya sehari jadi gitu aja. Oke, saya cukupkan sekian dulu.